Normal tension glukoma adalah bentuk glukoma sudut terbuka yang ditandai dengan neuropati optik glukoma pada pasien dengan pengukuran tekanan intraokuler konsisten lebih rendah dari 21 mm Hg. Hampir sepertiga dari pasien glukoma dapat diklasifikasikan sebagai normal tension glukoma. Hal ini adalah kondisi umum dan dapat menyebabkan kebutaan bilateral. Anatomi anterior chamber. Iris terdiri dari lapisan stroma anterior dan lapisan epitel posterior. Lapisan anterior memiliki sedikit pigmentasi dan berlanjut dengan lapisan luar berpigmen dari korpus siliar. Korpus siliaris terletak di belakang iris. Fungsinya adalah pembuatan aquos humor, kontrol akomodasi, pengaturan aliran keluar aquos, sekresi hyaluronat ke dalam vitreous, dan pemeliharaan sawar darah aquos. Kanal Schlemm yang merupakan tabung di dasar sulcus sclera berfungsi untuk mengumpulkan aquos dan mengalirkannya ke sistem vena. Di sisi trabekular kanal Schlemm terdapat banyak vakula yang melalui sel-sel endotel. Aquos humor mengalir melalui trabekular meshwork memasuki kanal Schlemm dan dari sanalah mengalir ke sistem vena sclera, episclera, dan konjungtiva. Fisiologi aquos humor. Plasma darah melewati dinding kapiler berfenestra di badan siliaris. Tubuh siliaris anterior menghasilkan aquos humor melalui kombinasi tekanan hidrostatik dan transport aktif. Kemudian, aquos humor mengalir di sekitar lensa melalui pupil menuju anterior chamber. Gradien suhu menyebabkan aquos humor mengalir secara konvektif. Aquos humor kemudian mengalir melewati lapisan trabekular meshwork yaitu uveal, corneoskleral, dan juxtacanalikular. Kemudian, aquos humor mengalir melalui channel aliran keluar internal menuju channel aliran keluar eksternal, vena aquos, interscleral venous plexus, dan deep scleral venous plexus. Pada normal tension glukoma, terjadi kerusakan yang progresif terhadap syaraf optik dan terjadi kehilangan lapang pandangan meski tekanan di dalam bola matanya tetap normal. Hal ini dikarenakan tekanan intraokular masih terlalu tinggi untuk nervus opticus penderita. Tekanan pada mata akan tetap perlahan merusak nervus opticus. Nervus opticus bekerja sebagai kabel listrik yang menghubungkan mata dengan otak. Saat rusak, nervus opticus tidak lagi membawa sinyal penglihatan yang kuat ke otak. Tipe glukoma ini diperkirakan ada hubungannya dengan kurangnya sirkulasi darah di syaraf optik, yang mana mengakibatkan kematian dari sel-sel yang bertugas membawa impuls atau rangsang tersebut dari retina menuju ke otak. Terdapat dua mekanisme yang mempengaruhi patogenesis normal tension glukoma. Yang pertama ada pressure dependent mechanism dan pressure independent mechanism. Untuk pressure dependent mechanism terdiri dari teori mekanik dari kerusakan nervus opticus glaucomatus. Menurut teori ini, terjadi peningkatan tekanan intraokular yang distorsi lamina cribosa melalui kompresi dari akson dan mempengaruhi aliran aksoplasmik. Pada normal tension glukoma terdapat kelemahan pada komponen struktural dari syaraf. Defek dari jaringan ikat pada lamina atau pada jaringan penunjang glial meningkatkan kerusakan pada saraf walaupun pada tekanan yang normal. Lalu yang kedua, ada teori iskemik dari kerusakan nervus opticus glaucomatus. Berdasarkan teori ini, elevasi dari tekanan intraokular menyebabkan iskemia relatif dari papil nervus opticus yang dapat merusak akson. Kemudian ada pressure independent mechanism, di mana mekanismenya bergantung pada gangguan aliran darah, yaitu aliran darah yang abnormal dipengaruhi oleh adanya vasospasme dan gangguan vasospastik yang mendarahi saraf optik. Kemudian ada hipotensi sistemik dan gangguan pembekuan darah. Untuk diagnosis, yang pertama, pengukuran tekanan intraokular. Pada glukoma primer sudut terbuka terdapat 4 tipe variasi diurnal, yaitu flat type, di mana tekanan intraokular sama sepanjang hari. Lalu yang kedua ada falling type, di mana puncak tekanan intraokular terdapat pada waktu bangun tidur. Kemudian yang ketiga ada rising type, di mana puncak tekanan intraokular terdapat pada malam hari. Yang keempat ada double variation, di mana puncak tekanan intraokular didapatkan pada jam 9 pagi dan malam hari. Jika pada sebuah mata didapatkan variasi diurnal melebihi 5 mm Hg ataupun selalu terdapat perbedaan tekanan intraokular sebesar 4 mm Hg atau lebih, maka menunjukkan kemungkinan suatu glukoma primer sudut terbuka meskipun tekanan intraokular normal. Lalu, ada pemeriksaan sudut bilik mata depan. Ini merupakan suatu cara untuk menilai lebar dan sempitnya sudut bilik mata depan.
Lebar sudut bilik mata depan dapat diperkirakan dengan pencahayaan oblik bilik mata depan menggunakan senter atau dengan pengamatan kedalaman bilik mata depan perifer menggunakan slit lamp, yang umumnya digunakan yaitu teknik Van Herijk. Apabila keseluruhan anyaman trabekular sklera dan prosesus iris dapat terlihat, sudut dinyatakan terbuka. Apabila hanya garis Schwab atau sebagian kecil dari anyaman trabekular yang terlihat, sudut dinyatakan sempit. Apabila garis Schwab tidak terlihat, sudut dinyatakan tertutup. Lalu kemudian ada penilaian diskus optikus. Pada normal tension glukoma, gambaran klinis dari kerusakan nervus optikus sama dengan glukoma dengan peningkatan tekanan intraokular. Rasio cup-disc pada normal tension glukoma lebih besar dibandingkan pada glukoma dengan peningkatan tekanan intraokular. Gambaran cup pada normal tension glukoma lebih pucat dan ditandai dengan pinggir diskus optikus yang lebih tipis pada daerah inferior dan inferotemporal. Efek lapang pandang pada normal tension glukoma lebih terlokalisasi, kemudian tampak defek serabut papilomakular difus dengan pinggir yang curam. Pada retinal nerve fiber layer ditemukan perubahan yang lebih awal pada normal tension glukoma dan defek inferior yang terlokalisasi. Pada normal tension glukoma juga ditemukan area parapapilar, avaskular, dan zona beta yang lebih luas dibandingkan pada glukoma dengan peningkatan tekanan intraokular. Lalu ada pemeriksaan lapang pandang, di mana gangguan lapang pandang akibat glukoma terutama mengenai 30 derajat lapang pandang terletak pada 30 derajat sentral. Pada stadium akhir penyakit, ketajaman penglihatan sentral mungkin normal tetapi hanya 5 derajat lapang pandang di tiap-tiap mata. Untuk diagnosis banding, terdiri dari undetected high tension glaucoma, primary open angle glaucoma with diurnal IOP variation, kemudian ada intermittent IOP elevation, ada angle closure glaucoma, dan glaucomatosilitic crisis. Tata laksana. Kriteria untuk melakukan terapi normal tension glaucoma adalah ancaman timbulnya kehilangan lapang pandangan, pendarahan diskus, dan catatan perkembangan lapang pandangan dan nervus optikus. Tujuan dari terapi adalah untuk menurunkan tekanan intraokular serendah mungkin. Terapi tidak disarankan pada pasien dengan normal tension yang stabil, tetapi lebih diberikan kepada yang progresif. Terapi medikamentosa pada normal tension glaucoma diantaranya menggunakan calcium channel blocker karena potensinya untuk meningkatkan perfusi pada nervus optikus. Namun perlu diwaspadai munculnya efek samping dari penggunaan terapi ini diantaranya hipotensi sistemik. Penggunaan obat-obatan topikal juga sering dilakukan pada kasus normal tension glaucoma ini sama seperti kasus glaukoma sudut terbuka primer. Pengobatan dilakukan pada satu mata di mana mata yang lain menjadi kontrol respon terapi. Penggunaan analog prostaglandin dapat membantu menurunkan tekanan intraokular bahkan lebih rendah dari tekanan vena episkleral. Selain itu, penggunaan beta blocker topikal seperti carbonic anhidrase inhibitor dan alpha-2 agonis dapat ikut membantu menurunkan tekanan intraokular. Untuk prognosis, ad vitam, dari segi kehidupan, prognosis dari penyakit ini adalah dubia. Beberapa dapat sembuh, beberapa terjadi kekambuhan. Kemudian untuk ad fungsionam, apabila obat tetes anti glukoma dapat mengontrol tekanan intraokular pada mata yang belum mengalami kerusakan glukomatosa luas, prognosis akan baik, walaupun penurunan lapang pandangan dapat terus berlanjut. Untuk ad sanasionam, apabila terdeteksi dini, sebagian besar pasien koma dapat ditangani dengan baik secara medis.